Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang terlantar di negeri antah berantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, mereka tinggal di hutan dengan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, maka istri si miskin pun hamil. 3 bulan lamanya, sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Maka suaminya itu pun terketukkan hatinya. Tak kala ia di keindraan menjadi raja, tiada ia mau beranak, namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" "Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan." Orang yang ada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan buah mangga yang ditanam di taman raja dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia pun masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba-hamba datang ke sini, ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuan. Apa yang kau inginkan dengan buah mangga itu untuk dimakan, Tuanku? Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis, ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, Banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya pada waktu yang baik dan tepat pada malam hari. Bulan itu bulan bersinar terang. Kemudian dia waktu itu juga istri si miskin memakai seorang anak laki-laki yang sangat penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marah Karma, yang artinya dalam kesulitan, dengan takdir Tuhan yang Maha Esa melimpahkan kepada hambanya. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah menciptakan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, putar-putar, pelana kuda,
keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari barang-barang tersebut, ia mandi dengan sejuk, meminang anaknya dan besar. Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerapkan wajah, biarkan negeri ini hutan, ini menjadi negeri yang dengan kota, parit dan istana, serta menteri, rakyat dan semua raja-raja besar. Terkaburlah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Raja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dimulai Puspasari.